dan selalu patuhi protokol kesehatan. Topik dalam video pembelajaran hari ini membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Selamat menyaksikan. Para pendiri negara Republik Indonesia tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Dipertegas pada hasil rapat pertama PPKI, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang rumusan dasar negara, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Istilah Pancasila itu sendiri sudah dikenal pada masa zaman Majapahit, tepat pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Emputan Tunggal. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta yaitu Panca artinya 5 dan Sila artinya sendi atau asas, yang dimana artinya batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau sering disebut dengan Pancasila Kram. Di mana isi dari batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5 yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dilarang mabuk atau minuman keras. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa aja sih yang dimaksud kedudukan Pancasila? Kedudukan Pancasila dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa yang dimaksud dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai pondasi landasan dalam mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup, yaitu sebagai konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana konsep dasar yang dianggap itu adalah sebuah gagasan pemikiran tentang kehidupan yang baik bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang majemuk. Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup, berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan fungsi Pancasila dikelompokkan menjadi 7 bagian. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Sedangkan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Untuk lebih mengetahui lebih dalam, yuk kita simak satu persatu penjelasan fungsi Pancasila sebagai berikut. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang berikan corak khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lain. Contohnya adalah gotong royong, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Nah, dalam video pembelajaran hari ini, kita mengambil kesimpulan kedudukan Pancasila dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup. Sedangkan sebagai fungsi Pancasila dikelompokkan menjadi 7 bagian. Yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, kedua kepribadian bangsa Indonesia, ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum, keempat sebagai perjanjian luhur bangsa, yang kelima sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, keenam sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan yang ketujuh yaitu sebagai moral pembangunan. Nah, untuk itu kita diharapkan sebagai warga negara tetap selalu berpedoman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian penjelasan pada materi hari ini. Satu hal yang penting sebagai warga negara, kita selalu berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila adalah ciri dan corak khas bangsa Indonesia sendiri. Sampai jumpa.